billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli ahlana Qur'anil azim nasrun minallah wa fathun qarib Fabashshiril mu'minin Allahu yanuru kitabika basuri Bisani Ashru bihi sadari Yasami bihi jasadi Rihamlika wa Inna minhu la hawla wa la quwwata illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, sebelumnya Bu Sri menginfokan bahwa Bu Asri sudah hadir, namun ada keperluan terlebih dahulu, jadi beliau tidak dapat mengaktifkan kameranya di awal. Ya, hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 17 Februari 2021, kita kembali lagi bertemu dengan Bapak Faisal untuk mempelajari dan memperdalam lagi pembelajaran Islam. Dipersilakan untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Siti, Bu Wiwi, dan semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, melaksanakan kegiatan rutinitas kita sehari-hari, ya belajar. Semoga kita hari ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya elah nih kucing lompat. Kemudian kita semua dimudahkan dalam mempelajarinya, dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baiklah adik-adik yang solehah, pada semester kita telah mempelajari tentang Quran surat Al-Kafirun, ya. Masih ada yang ingat Quran surat Al-Kafirun membicarakan tentang apa adik-adik? Kandungan pokok surat Al-Kafirun. Ada yang ingat nggak tentang apa? Ayo coba Kakak Syahdan ingat nggak? Quran surat Al-Kafirun kandungan pokoknya apa yuk Kak? Ingat nggak? Ayo. Di semester 1 yang lain ingat nggak? Buka lagi catatannya. Ayo. Quran surat Al-Kafirun. Tentang apa dikasih ingat? Yaitu Orang kafir.
Toleransi. Nah, iya, dan toleransi antar beragama ya. Jadi Ustaz Al-Kafir membicarakan apa? Bahwa Rasulullah SAW tidak akan memilih apa? Ya kan orang kafir menyembah Tuhan mereka dan menyembah Tuhan mereka. Namun menyembah Tuhan mereka akan bergantian menyembah Allah dalam waktu. Nah, itu ditolak ya. Kemudian surat juga apa lakinukum lihat di kalian agak dan babu tentang toleransi kita sudah tentang Quran surat Hujurat ya tentang larangan Quran surat kemarin apa larangan tentang ingat ya ayyuhalladzina manujtanibu katsiran minadh. Yo kemarin tentang apa ya ada yang teman-teman Quran surat Al-Hujurat mengingatkan kita sebagai umat muslim dilarang untuk suudzon. Apa makna suudzon? Sangka buruk. Ya, bagus. Berprasangka buruk ya. Jadi ijtanibu katsiran minadzon. Ya, hindarilah dari berprasangka ya. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa ya. Nah, itu. Kita tidak boleh berprasangka buruk ya, baik kepada Allah atau kepada orang lain ya. Suudzon. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku puji ya, di antaranya adalah husnudzon, kebalikan dari suudzon. Boleh di share screen, Bu? Mohon maaf. Perilaku terpuji. Nah, itu ya yang pertama adalah berbaik sangka. Nah, apa itu baik sangka? Baik sangka adalah suatu sikap atau perilaku yang memiliki prasangka baik, berpikiran positif, berpandangan mulia terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Berbaik sangka atau berprasangka baik sering disebut dengan istilah berpikir positif atau positive thinking. Nah, sedangkan dalam Islam disebut dengan istilah husnudzon. Ya, diingat-ingat tadi. Kalau yang berprasangka buruk suudzon. Kalau berprasangka baik husnudzon. Husnu itu artinya baik. Kalau su'u artinya buruk. Ya, husnul khotimah berarti wafat dalam keadaan baik. Kalau su'ul khotimah berarti meninggal dalam keadaan buruk. Ya, ingat-ingat husnudzon berbaik sangka. Kita harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua. Ingat, orang kemudian guru atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan sangka adalah berburuk sangka yang artinya suudzon. Ya. Oleh karena itu janganlah mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain. Nah, ini kemarin nih. Dalam Quran surat ayat 11 dikatakan apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Terus apa? Inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu. Nah, wala tajassasu kemarin. Tajassus itu artinya apa? Mencari-cari kesalahan atau kejelekan orang lain. Itu nggak boleh adik-adik ya. Tadi pertama kita tidak boleh menduga-duga, kemudian tidak boleh tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Dan jangan saling menggunjing. Ya, menggunjing artinya ngomongin di belakang. Ghibah. Ya, bahasa artinya ghibah. Tidak boleh ghibah. Atau menggunjing di belakang. Orang yang memiliki perilaku baik sangka tidak akan mudah menuduh atau melempar kesalahan kepada orang lain dengan maksud untuk menutupi kelemahan kekurangannya sendiri. Nah, itu tadi ya. Kalau kita husnuzon, sangka baik, kita nggak akan mudah menuduh atau menyalahkan orang lain. Misalkan
hal sepele lah, pulpennya misalkan hilang atau penghapusnya hilang. Nah, jangan buru-buru menuduh, wah temannya nih yang ngambil, temannya tadi ada yang ngumpetin. Jangan ya adik-adik ya, kita harus husnuzon. Mungkin kita yang lupa, ada di tas atau di mana atau jatuh tidak sengaja ya, seperti itu adik-adik. Itu contoh kecilnya. Kemudian manfaat berbaik sangka kepada orang lain adalah menghindarkan rasa iri hati dan dengki, dapat mengendalikan diri ketika marah, menghindari diri dari sifat zolim dan menjauhi diri dari prasangka buruk kepada orang lain. Nah, itu adik-adik diingat ya, salah satu manfaatnya itu agar kita tidak mudah iri hati, kemudian dengki gitu ya. Misalkan ada temennya ranking 1, dia mah ranking 1 karena ulangannya nyontek, nggak boleh begitu ya. Kita boleh suzon, kita suzon. Mungkin ranking 1 karena memang giat belajar. Selain giat belajar, tekun dan juga rajin beribadah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi nilai yang baik. Nah, adik-adik, ingat berbaik sangka husnudzon. Nah, husnudzon terbagi menjadi 3 adik-adik. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri. Ingat adik-adik, pertama husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua husnudzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga husnudzon kepada orang lain. Nah, coba husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, ayo kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Nah, contohnya pertama ya, dalam ketaatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya sholat, supaya puasa, supaya zakat, supaya menjauhi maksiat, ya, menjauhi hal-hal yang haram. Nah, itu kita harus husnuzon, meskipun kita tidak tahu maksudnya, tapi kita harus berhusnuzon, harus berprasangka baik. Pasti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu semua mengandung kebaikan, ya. Tidak ada satu perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada manfaatnya, tidak ada ya. Pasti ada manfaatnya semua. Kita dilarang mendekati khamar misalkan ya, judi, zina dan lain sebagainya. Itu pasti ada hikmahnya karena khamar itu merusak akal misalkan ya. Kemudian zina nanti bisa merusak keturunan. Kemudian itu merupakan hal yang keji dan mungkar ya. Judi juga karena akan merusak menimbulkan harapan-harapan palsu gitu ya, HP, pasang terus ya, lama-lama duitnya habis. Nah, itu ada hikmahnya. Kemudian sholat, apa sih Pak? Allah kok nyuruh kita sholat tuh ngapain sih gitu kan? Padahal nggak ada manfaatnya sama Allah itu di hadapan Allah ya. Kita sholat, Allah tuh nggak akan nambah mulia. Seandainya semua umat manusia taat di muka bumi ini, nggak akan menambah kemuliaan, derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seandainya semua umat manusia di muka bumi ini ingkar, ya, tidak ada yang taat, tidak ada yang sholat, juga tidak akan merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus apa dong Pak? Gunanya itu apa kita sholat? Kenapa sih Allah nyuruh kita ini itu? Nah, itu semua hikmahnya, manfaatnya kembali kepada diri kita. Sholat itu ya supaya kita banyak ya, nanti ada 3 dimensi minimal. Ada 3 dimensi yang terkandung dalam sholat. Dimensi spiritual, dimensi medikal, kemudian dimensi sosial. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut kalau itu ya. Itu pertama kita harus husnuzon kepada Allah dalam ketaatan, kemudian dalam nikmat ya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita husnuzon? Ya, itu dengan memanfaatkan, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Contohnya tubuh yang sehat, akal yang sehat, harta yang berkecukupan harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian husnuzon juga dalam hal ujian adik-adik. Nah, ya ingat adik, semua umat manusia itu pasti mendapatkan ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Ya, jadi walanabluwannakum, sungguh akan kami timpa kalian ya, diuji bisyai'im minal khaufi, dari ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta ya dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semua umat manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita harus husnuzon. Jangan kemudian suuzon, Allah ini jahat amat ya sama saya ya.
Gini diuji mulu, susah mulu hidupnya gitu kan. Nah, nggak boleh begitu ya. Pasti kebaikan dalam setiap ujian yang kita hadapi. Adik-adik ingat, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita senantiasa berdoa supaya lebih mendekat terus mendekat. Karena salah satu tanda Allah sayang kepada hambanya itu biasanya diuji terus. Ya, diuji terus. Nah, lihat para nabi, para ulul azmi ya. Apa ulul azmi apa coba? Ada ingat adik-adik ulul azmi apa? Nabi-nabi yang memiliki apa? Ingat nggak ya adik-adik? Pelajaran kelas 5 ini. Ingatnya nabi-nabinya doang. Ingatnya nabi-nabi yang doang kakak. Siapa aja nabi siapa aja ulul azmi coba? Nabi Ibrahim. Terus? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh. Nah, disingkat nimim, gampangannya kak. Nimim, ingat nggak kalau nimim? N yang pertama Nabi. Nah, ya ingat Nuh alaihi salam. I kemudian Nabi Ibrahim. Mim Nabi Nabi Musa. Ya kemudian I yang kedua Nabi kemudian M yang ketiga yang terakhir nimim itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fasbir kama sobaru ulul uzmi ya. Jadi kita harus bersabar ya setiap ujian dan kita harus berprasangka baik ya. Mungkin setelah datangnya ujian ini Allah akan memberikan hadiah, memberikan kejutan atau akan diangkat derajat kita. Nah, kan gitu ya. Kalau orang mau naik kelas, adik-adik kalau mau naik kelas, mau naik tingkat kan ada ujian dulu kan, ada ulangan. Nah, enggak ujuk-ujuk kemudian naik tingkat enggak, tapi diuji terlebih dahulu. Kita harus husnuzon kepada Allah. Ya, innani inda dzanni 'abdi bi. Ya, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya aku itu bagaimana prasangka hambaku. Ya, kalau kita prasangka kita baik kepada Allah, maka Allah akan baik kepada kita ya. Seperti itu adik-adik ya. Makanya itu pentingnya husnuzon, berprasangka baik. Kemudian kita juga husnuzon lihat ciptaan Allah. Kadang-kadang kan mohon maaf ya, Bapak juga malah kasihan itu lihat mohon maaf orang yang kok diciptakan kayak susah gitu ya. Nggak punya harta misalkan ya. Kemudian mohon maaf kan kita suka lihat orang yang nggak punya penglihatan, mohon maaf ya adik-adik ya. Kemudian ada orang yang nggak punya tangan, dilahirkan tanpa tangan, dilahirkan tanpa kaki. Kenapa sih kok Allah kok menciptakan orang seperti itu gitu kan, kasihan itu kan, udah gitu nggak punya uang lagi, hartanya minim, kenapa kan? Kita husnuzon, mungkin Allah itu karena sayang kepada hambanya makanya nggak dikasih tangan. Bisa jadi kalau dikasih tangan nanti orang tersebut akan berbuat jahat, misalkan mengambil harta orang lain, ya tangannya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya itu kita husnuzon aja. Kemudian nggak dikasih kaki misalkan, bisa jadi kalau orang itu dikasih kaki nanti kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang tidak baik. Ya kita husnuzon aja, ya husnuzon. Nah, Allah itu lebih mencintai hambanya ketimbang orang tuanya sendiri ya, adik-adik ingat, ya. Orang tua kita kan sayang kan sama kita kan. Nah, Allah itu lebih sayang ya dibanding kedua orang tua kita kepada kita. Harus husnuzon, lihat cipta. Nah, kemudian yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan giat belajar, ya, giat berusaha, pantang menyerah dan tidak menyalahkan diri sendiri ketika gagal. Saya ini gagal kan, ini mungkin karena saya bodoh, kesalahan saya ini atau jangan ya, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita harus tetap optimis, jangan sampai kita putus asa. Kemudian husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Tidak boleh menutup-nutupi. Contohnya apa ya? Temennya misalkan temen suka ngasih, suka sodako, suka infak. Itu mah pengen dipuji aja. Rajin untuk Tuhannya, rajin Qurannya, kita suzon. Dia mah pengen aja mah guru buku. Ya, itu ya kita harus selalu husnuzon. Ya berprasangka baik. Kemudian sifat terpuji yang kedua, slide selanjutnya, Bu. Slide yang kedua. Sifat terpuji yang kedua yakni adalah sikap toleran. Nah, itu adik-adik. Nah, ini yang kemarin yang berkaitan dengan kemarin ya. Sikap toleran. Boleh kakak siapa adik? Kakak Lia Kayo. Lia Kayo, Kak. Boleh baca kakak? Ya, Pak. Ya, baca yuk, Kak.
Yang itu sikap toleran. Dari B itu, pernahkah kalian? Ah ya. Pernahkah kalian berpikir bahwa adanya perbedaan warna kulit, bentuk rambut, suku bangsa, bahasa, bahkan agama merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kalian menyesali mengapa kalian dilahirkan dari suku tertentu, bahasa tertentu, warna kulit tertentu, dan agama tertentu? Lagi, Pak. Ya, oke, terus. Nah. Nah, karena semua itu adalah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh merendahkan, melecehkan, atau bahkan menghina seseorang atau golongan tertentu karena perbedaan-perbedaan tersebut. Toleran atau tasamuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi artinya sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Sikap toleran kita wujudkan dengan beberapa kebiasaan sehari-hari, seperti tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan, menghargai perbedaan, tidak menjelek-jelekan kekurangan teman, menghargai pendapat teman, dan tidak menyinggung perasaan teman. Ya, terima kasih Kak Aulia, Kak. Ya. Bagus. Ya, yang kedua, sikap berpuji yang kedua adalah toleran. Nah, ini ada kaitannya dengan kemarin yang kita pelajari kemarin, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, itu ayatnya. Ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku lita'arafu supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Nah, itu kan ya. Pernah nggak sih kita berpikir ya, kenapa sih kok saya dilahirkan dari suku Jawa misalkan apa ya? Jawa ngapak ya, masih logatnya masih kental. Itu ngomong bahasa Indonesia, logat Jawanya masih terasa kental gitu kan. Kemudian ada yang kenapa sih kok saya dilahirkan dari suku apa misalkan Batak atau misalkan suku Dayak, suku Bugis atau suku Papua dari Papua misalkan ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya. Katan al-ikhtilafu rahmah. Jadi perbedaan itu adalah rahmat adik-adik. Perbedaan tadi suku, bangsa, bahasa, bahkan agama. Ya, pernahkah kalian menyesali? Kita tidak perlu menyesali adik. Kita tidak perlu misalkan kalau orang Arab, orang Timur Tengah kan ganteng-ganteng ya, cantik-cantik, hidungnya mancung-mancung ya kan. Waduh, kalau orang Asia itu pesek gitu. Kadang-kadang bibirnya gitu misalkan gitu ya. Kita nggak boleh menyesali. Nah, semua itu adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bahasa juga kita suka mendengar bahasa asing tuh aneh-aneh ya. Kalau Arab Inggris masih ketangkap sama kita ya. Coba kalau bahasa kayak apa tuh? Yang hap itu bahasa apa sih? Thailand apa ya? Yang hap gitu-gitu ya, ada hap-hapnya. Itu kan dengernya aja pengen ketawa kadang gitu ya. Tapi itu perbedaan. Iya aneh ya, suka aneh. Jangan kan luar negeri, Pak. Dulu Bapak tuh banyak teman Bapak orang Bima, nak. Bahasa Bima itu NTB, padahal masih sama kita. Itu susah, jangankan untuk memahami gitu ya. Nangkap huruf apa sih yang diucapkan aja susah gitu kan. Kayaknya cuma gitu. Tapi ya nyambung ngobrol. Itu ya. Perbedaan itu adalah rahmat adik-adik ya. Bahasa, kemudian warna kulit. Nah, Bapak dulu pernah baca adik-adik. Dulunya kan adik-adik masih ingat dengan cerita Nabi Nuh itu, bahtera Nabi Nuh. Nah, ya. Dulu itu kan 80 orang yang ikut bahtera Nuh, orang-orang yang beriman itu. Peradaban yang kedua itu kan dimulai dari Nabi Nuh ya, peradaban dari Nabi Nuh. Karena keturunan Nabi Adam waktu itu manusia-manusia yang diturunkan oleh Nabi Adam itu semuanya mati ya, dimusnahkan karena banjir bandang kecuali 80 orang. Makanya ada yang mengatakan Nabi Nuh itu the second father of human, ya, bapak kedua manusia, ya. Karena peradaban yang kedua itu setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, singkat cerita, setelah turun dari kapal itu kan kemudian
mereka itu bergantung kepada Nabi Nuh dari bercocok tanam, makanan. Kalau sama Nabi Nuh kan enak, minta apa tinggal minta ke Nabi Nuh, pengen apa tinggal minta ke Nabi Nuh, nanti Nabi Nuh berdoa. Nah, tapi jadi tergantungan. Nah, kemudian akhirnya apa? Untuk cara untuk memisahkan, memencarkan ya, supaya mereka menyebar nanti ya. Nah, kemudian menyebar supaya menyebar memakmurkan bumi Allah ya, biar nyebar ke pulau-pulau lain. Nah, itu akhirnya kemudian diberi apa namanya? Dibedakan bahasanya. Akhirnya dibedakan bahasanya meskipun nah itu yang tadinya satu kemudian dibedakan bahasanya, akhirnya terjadi asal apa ya? Karena beda bahasa, beda paham pemahaman, akhirnya dengan sendirinya mereka berpencar. Nah, itu waqtilafu alsinati ya wa alwanikum. Jadi salah satu tanda kekuasaan Allah itu menjadikan ya bahasa kita itu berbeda, bahasa manusia berbeda. Kemudian waqtilafu alwanikum apa warna-warna kulitnya juga berbeda ya. Kalau kita kan kayak Langsa atau Indonesia yang coklat juga banyak gitu ya. Yang hitam juga ada ya di Afrika dan misalkan Arab, Eropa putih. Semuanya rahmat adik-adik. Kita tidak perlu iri atau apa menghina, apalagi menghina suku tertentu ya. Karena semua itu adalah anugerah karunia dari Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap toleran dalam Arab disebut dengan tasamuh. Catat adik-adik ya, tasamuh. Ya, ini apa? Menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, ya, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, sebagainya. Yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Kita tidak boleh ya menyalahkan pandangan orang lain, pendirian orang lain, merasa diri kita yang paling benar, itu tidak boleh ya. Dalam agama ya wajar kalau hal agama ya. Islam kita meyakini agama kita yang paling benar ya, boleh ya. Orang non muslim juga meyakini agama paling benar, itu nggak apa-apa. Jangan saling menghina. Nah, itu nanti ini ada kan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan ghairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah yang melampaui batas tanpa pengetahuan. Kita nggak boleh adik-adik mencela, mencaci sesembahan agama lain. Misalkan, Tuhan kok mohon maaf gitu ya, Tuhan kok disebut misalkan gitu, nggak boleh ya. Kemudian misalkan, Tuhannya kok tiduran gitu kan, patung Buddha ya sambil nyender gini, rebahan gitu ya. Misalkan kok disembah nggak boleh ya. Nanti mereka akan mencaci balik agama kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ya, misalkan begitu ya. Tidak boleh adik-adik. Ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati kepercayaan. Nah, sikap toleran dapat kita wujudkan dengan beberapa kebiasaan sehari-hari seperti tidak membuat kebisingan yang mengganggu lingkungan. Nah, apa coba kebisingan yang mengganggu lingkungan? Ada yang tahu? Hah? Knalpot motor. Knalpot motor. Ya, pintar. Musik. Musik. Ya, benar. Kemudian pesawat yang umum ya. Kalau lewat bisik no. Iya, pesawat kalau lewat. Nah, tapi itu masih bisa dimaklum lah ya, pesawat karena yang lewat atas juga. Resiko yang dekat bandara rumahnya ya pasti berisik gitu ya. Nah, tapi masih bisa dimaklum. Ya, yang mengganggu sekali itu kan kayak knalpot ya kan, knalpot racing, apalagi kalau yang punya adik bayi misalkan kan di kompleknya banyak bayi anak kecil lagi tidur lewat keganggu, apalagi ada orang istirahat malam-malam ya lewat bising. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Ya, mengganggu ketenangan orang lain ya. Ya hak asasi misalkan. Teriak-teriak, Pak. Nah, iya nggak boleh teriak-teriak. Jelas ya. Nyanyi gogorokan teriak-teriak misalkan ya. Kita harus menghargai orang lain. Misalkan, loh itu kan hak asasi saya, Pak. Saya nyanyi pakai suara sendiri. Beli knalpot racing, uang saya sendiri, dipasang motor sendiri. Iya, sendiri. Tapi efeknya ke orang lain. Saya juga punya hak untuk tidur nyenyak. Misalkan. Bapak juga punya hak untuk enggak keberisikan. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus menghargai orang lain. Itu misalkan dalam kebisingan. Kemudian menghargai perbedaan. Misalkan dalam musyawarah nih, anggota LHT misalkan atau enggak musyawarah kelas ya, misalkan dapat berbeda dengan pendapat lain, kita saling menghargai, jangan merasa pendapat kita yang paling benar ya, enggak ya.
Rasulullah SAW pada saat perang Badar perang pertama itu, Bapak lupa. Ya, itu Rasulullah itu sudah menempatkan posisi-posisi pasukannya. Ini posisi di sini, yang ini pasukan ini di sini. Kemudian ada seorang sahabat yang memberi usul, ya Rasul, apakah posisi-posisi yang Anda tempatkan ini berdasarkan wahyu? Ya Allah suaranya. Karena saya tahu betul, mengenali betul medan peperangan di sini gitu kan. Jadi disuruhlah umat Islam itu sebagian menempati sisi yang strategis, yang di situ ada mata air. Nah, Rasulullah SAW nurut. Akhirnya pada peperangan saat itu menang karena orang-orang kafir itu tidak bisa menguasai sumur tempat mata air. Nah, pelajaran bisa kita ambil adik-adik, ternyata Rasulullah SAW pun ya, meskipun seorang nabi, pemimpin umat manusia, dia masih menerima pendapat dari sahabatnya, tidak mentang-mentang ya, oh saya kan nabi ya, langsung dari Allah misalkan, nah gitu ya. Nah, tapi pada saat itu bukan dari wahyu dari Allah, tidak bisa digugat ya pastinya. Tapi karena itu ijtihad, hasil pemikiran dari nabi sendiri, boleh diberi masukan yang lain, ya, diberi pendapat yang lain. Nah, seperti itu adik-adik, kita juga harus toleran, tidak boleh ngotot, pendapat saya paling benar, yang lain salah. Tidak boleh. Nah, itu adik-adik. Kemudian tidak boleh mengejek-ngejek kekurangan teman. Ya, tuh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman. Hai, gitu ya, jawab. Hai kalau dipanggil orang beriman. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, itu ya. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang mengolok-olok ya. Mereka yang diolok-olok itu bisa jadi lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, kita nggak boleh nih. Kamu nih ya jelek, malas sholatnya, ibadahnya. Jangan gitu ya. Boleh jadi dia ibadah sembunyi-sembunyi, sholatnya nggak boleh kita ya. Nggak pernah zakat, nggak pernah infak misalkan. Saya dong ya, udah kaya, dermawan lagi. Waduh, nggak boleh gitu. Nggak boleh mengolok-olok. Bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada kita. Kemudian menghargai pendapat teman dan tidak menyinggung perasaan teman. Nah, ini dalam bercanda kan kita nggak boleh sara ya. Bercanda itu nggak boleh sara. Sara itu artinya apa? Fisik, kemudian suku, bangsa, bahasa, dan lain-lainnya ya. Misalkan jamet lu, misalkan kan gitu kan, suka ledek-ledekan gitu kan, jawab metal gitu. Nah itu kan bawa ras, bawa suku, nggak boleh. Misalkan apa lagi ya, item, gitu misalkan nggak boleh ya, itu rasis namanya, nggak boleh. Adik-adik ya, paham ya sampai sini adik-adik ya, toleran? Ya Pak. Nah, tadi ada yang nanya, Pak, kenapa sekarang di Jakarta berbeda? Tadi kan satu keluarga, sekarang kan dulunya satu keluarga, kenapa sekarang beda keluarga? Nah ya itu tadi ya, karena biar menyebar di muka bumi. Dari satu Nabi Adam, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Tadinya dari satu laki-laki dan satu perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa. Kemudian apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kemudian Allah jadikan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arofu, agar kita saling mengenal. Nah, itu adik-adik ya, saling mengenal, bukan saling hujat, bukan saling meledek, berperang atau berebut kekuasaan ya. Merasa suku kita yang paling bagus, merasa suku kita yang paling unggul. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Kita harus saling menghargai, ya tasamuh tadi itu, saling menghargai. Kan tadi apa di lanjutan ayatnya apa? Inna akrumakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi itu nggak ada yang lebih mulia ya. Tidak ada yang mulia karena keturunan misalkan, karena suku enggak, ya. Lafad lali arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan ya, tidak ada ya fadla ya keutamaan lah ya, tidak ada kelebihan bangsa Arab dengan bangsa non Arab kecuali dengan takwa. Ya. Meskipun orang Arab belum tentu beliau lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang Indonesia misalkan.
yang makannya apa kecapi misalnya. Kalau di Arab kan makannya kurma gitu ya. Waduh ya, susu apa segala macam. Belum tentu ya lebih mulia di hadapan Allah ketimbang orang Indonesia yang makan singkong, jagung gitu. Ya. Orang Indonesia lebih bertakwa, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adik ya, ingat ya, kita tidak boleh menghina orang lain, mengejek orang lain. Ya, bercanda tapi kita harus tahu sikon, kemudian kira-kira temannya sakit hati enggak nih perasaannya, menyinggung perasaannya enggak nih. Adik-adik ya, untuk menjaga persaudaraan. Kemudian mulai slide selanjutnya, Bu. Sikap terpuji selanjutnya ya adalah simpati. Ya, simpati ya. Yang ketiga kan, yang kedua toleran, kemudian yang ketiga simpati. Nah, ini simpati sikap ya, bukan kartu perdana adik-adik. Bukan provider. Simpati. Sekarang coba Bapak ingin Kakak Galih. Kakak Galih baca yang sikap simpati nih Kakak Galih. Simpati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Simpati merupakan proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Sikap simpati merupakan perilaku terpuji. Perilaku terhadap sesama dengan membiasakan diri saling menolong merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 2 sebagai berikut. Ayo baca Kak. Wa ta'awanu Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terus Lanjut Pak. lanjut. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama dan saling menolong. Semua itu dilakukan sebagai wujud rasa simpati. Beberapa contoh perilaku simpati yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain ucapan turut sedih dan rasa belasungkawa kepada teman yang tertimpa musibah, memberikan pinjaman pensil atau penghapus kepada teman yang lupa membawa alat tulisnya, mengucapkan selamat dan turut bergembira kepada teman yang menerima kebahagiaan. Terus hikmah yang bisa kita ambil? Kita ambil dari sikap simpati adalah melatih sikap kepedulian, memperkuat hubungan persaudaraan, dan terjalinnya hubungan yang baik dengan sesama. Ya, hubungan yang baik dengan sesama. Terima kasih Kakak Galih. Alhamdulillah. Nah, adik-adik yang soleha-soleha, sikap terpuji yang ketiga yakni simpati. Tadi sudah dibaca oleh Kakak Galih. Simpati menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya apa? Rasa kasih. Ingat adik-adik, rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Ya, itu ingat adik-adik. Slide-nya masih ada. Nah, ya. Simpati merupakan proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Sikap simpati merupakan perilaku terpuji. Peduli terhadap sesama dengan membiasakan diri saling tolong-menolong merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin kita sudah pelajari ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dosa dan permusuhan. Nah, dalam satu hadis juga dikatakan la yu'minu ahadukum, itu yang kuning lihat, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya, sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri, seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, itu adik-adik ya. Iman kita belum sempurna ya, sampai kita mencintai menyayangi saudara kita seperti mencintai kita diri
sendiri. Ya, seperti itu adik ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong ya dalam setiap keadaan kepada sesama muslim ya, bahkan kepada non muslim juga. Apalagi saat sekarang nih, lagi banyak bencana, udah mau corona, bencana mulu lagi ya kan. Di mana-mana bencana, banjir nggak habis-habis ya, ada hujan, puting beliung dan sebagainya. Nah, banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang pastinya membutuhkan bantuan dari kita semua ya. Minimal ya dengan doa lah, kalau kita nggak bisa bantu dengan apa materi ya dengan semangat atau dengan apa ya doa, minimal dengan doa. Nah itu setidaknya kita memiliki rasa simpati, rasa kasihan ya, rasa tertarik, apa ya, ingin membantu gitu. Adik-adik ya paham ya, ingin membantu. Jangan kita sampai apa cuek bebek gitu, peduli amat lah gitu. Nggak boleh ya adik-adik, tidak boleh seperti itu. Nah dalam hadis lain disebutkan itu tarol mu'minina fi tarohumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi. Kamu melihat orang-orang mukmin itu saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menunjukkan rasa simpati seperti halnya tubuh yang jika satu organ tubuhnya mengadu kesakitan ya, idzashtaka udbun tada'alahu sa'iru jasadi ya. Apabila satu tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan terpanggil menjalar ya. Bisahri wal humma, tidak bisa tidur dan merasakan demam. Contohnya apa? Sakit gigi lah ya. Yang sakit kan gigi ya kan. Tapi semua badan tuh ikut merasakan ya. Serba salah, nggak bisa tidur. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan apa lagi? Pusing, migrain. Padahal sebelah doang ya. Sebelah lagi enggak. Tapi tetap seluruh tubuh itu merasakan sakit sama ya. Nah itu perumpamaan orang Islam, orang mukmin itu seperti itu adik-adik. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara ya adik-adik. Nah, makanya itu ketika saudara kita sedang merasakan musibah, kita juga harus ikut merasakan ya, minimal membantu dengan doa. Nah, Bapak punya kebiasaan adik-adik, ini bukannya Bapak sedang membanggakan diri, enggak ya, untuk pelajaran. Bapak itu kalau lihat misalkan lagi berangkat kemana di motor ya, atau enggak kalau lagi lewat apa, lihat ada yang dagang, ada yang jualan ya, apalagi kakek-kakek gitu ya, yang udah tua, bawa-bawa apa tuh, gerobak atau enggak dibopong, diangkat itu. Bapak tuh selalu mendoakan ya, insya Allah selalu mendoakan. Bapak doakan semoga badannya sehat, kuat, kemudian rezekinya dilancarkan, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian baca Fatihah. Nah itu. Maksud Bapak apa? Ayolah kita menumbuhkan rasa simpati ya, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Kita doakan karena yang kewajiban sesama umat Islam kan seperti itu ya, saling membantu, saling mendoakan. Adik-adik juga gitu. Nanti kalau misalkan lihat pedagang nih, kalau nggak bisa bantu secara materi, minimal kita bantu dengan doa ya adik-adik ya. Banyak kisah-kisah seperti contoh Nabi Muhammad SAW dengan orang Nasrani. Nah, adik-adik tahu nggak kisahnya yang Nabi Muhammad itu nyuapin orang buta. Nah, dia Nasrani, orang buta padahal ya, dan non Muslim itu Nasrani, orang buta. Dia itu selalu mencaci, mencemooh Nabi Muhammad SAW. Dia tuh kalau setiap hari tuh ngomong, kalau ada orang-orang yang datang ke dia, ada orang yang lewat, jangan percaya Muhammad katanya. Dia itu orang gila katanya. Orang pembohong, orang gila gitu-gitu. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu setiap pagi itu nyuapin orang buta itu. Tapi Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngaku kalau dirinya lah yang dihina sama dia gitu kan. Disuapin tiap hari, dibawain makanan, dibawain roti, disuapin. Habis itu pulang. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, nggak ada kan yang nyuapin lagi itu. Kemudian kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar ya kan, setelah Nabi Muhammad kemudian Abu Bakar yang meneruskan kepemimpinan. Nah, Abu Bakar ini suatu hari datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah kan putrinya Abu Bakar ya. Nanya, wahai Aisyah, apa kira-kira sunnah apa yang, kebiasaan apa yang selalu Rasul lakukan ya, yang belum aku lakukan. Ada, wahai ayah, katanya, ayahku. Ada satu kebiasaan Rasul yang belum engkau lakukan. Ya, ini Rasul itu kalau pagi, dia itu suka nyuapin orang buta itu yang ada di sana. Akhirnya, singkat cerita, Abu Bakar ke sana. Ketika disuapin, itu marah-marah orang butanya. Siapa kamu katanya kan? Marah-marah orang buta itu katanya. Saya yang biasa nyuapin apa kamu kok tiap hari, kata Abu Bakar gitu. Bukan katanya. Beda katanya. Kalau Nabi Muhammad itu nyuapinnya nggak begini gitu kan. Akhirnya akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini ngaku katanya. Kalau saya itu temannya
Muhammad, saya sahabatnya Muhammad, orang yang nyuapin kamu setiap hari. Oh, langsung nangis dia, gemetaran itu orang buta itu. Ternyata selama ini yang nyuapin dia itu Nabi Muhammad SAW yang suka dihina sama dia, yang dikatain gila dan segala macam. Nah ya, itu akhirnya nangis dan kemudian setelah tenang dia mengikrarkan syahadat. Ya udah kalau gitu bantu saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu jadi ya. Kadang rasa simpati ya perbuatan baik kita itu akan membawa kebaikan yang lain dan kita tidak tahu. Nah, itu tadi contohnya. Kebaikan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, terkadang efeknya itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Kayak Nabi Muhammad setelah wafat baru ya efeknya itu kan kemudian orang Nasrani itu masuk Islam menjadi mu'alaf. Itu kan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kita tidak tahu mungkin kebaikan yang sekarang kita tanam efeknya baru terasa nanti di masa yang akan datang. Contohnya ibu guru misalkan mendidik adik-adik, mengajari adik-adik. Mungkin sekarang belum terasa nih efeknya, belum terlihat secara langsung efeknya adik-adik. Tapi nanti mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, mungkin adik-adik sendiri akan merasakan ya bagaimana manfaat ya, bagaimana hikmah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada adik-adik selama ini. Itu makanya jangan bosan-bosan untuk berbuat baik sekecil apapun. Kita tidak tahu adik-adik, kita tidak tahu mana perbuatan baik kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan memberikan efek. Kadang-kadang kecil ya, tapi efeknya kan besar. Kadang-kadang perbuatan kecil akan memberikan efek yang besar. Makanya jangan menyepelekan perbuatan baik. Itu rasa simpati tadi. Kemudian ada juga cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik, nah, ini Bapak banyakkan cerita ya sekarang ya untuk memotivasi. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang majusi. Adik-adik ada yang tahu majusi itu penyembah apa? Tahu nggak? Ayo. Api. Ya, pintar. Penyembah api ya, penyembah api. Ini non muslim, lagi-lagi non muslim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Orang yang suka menjamu tamu, ya kan? Nabi Ibrahim itu tidak makan kecuali bersama tamu atau orang lain lah diajak makan. Nah, suatu hari itu ada orang Majusi dalam perjalanan dia datang ke Nabi Ibrahim ya, minta makan lah singkat ceritanya. Kemudian diberi syarat, oke kamu saya kasih makanan malam ini, tapi kamu harus masuk Islam dulu katanya. Waduh, lemes ya si orang Majusi ini lemes. Akhirnya nggak jadi itu, nggak mau. Akhirnya dia putar balik, langsung pergi. Dia dengan gontai dia Majusi itu akhirnya pergi. Seketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, 70 tahun kata Allah, aku memberi makan orang tersebut meskipun dia tidak mengakui aku sebagai Tuhannya. 70 tahun masih tetap diberi makan, diberi nikmat. Lah kamu nih, cuma dimintai makan sekali aja nggak mau ya. Dimintai makan cuma 1 malam, apa ruginya buat kamu? Habis ditegur oleh Allah, akhirnya Nabi Ibrahim kemudian buru-buru nih nyari orang Majusi yang tadi ditolak, dikecewakan. Dipanggil. Pak, sini ya, apa? Ayo makan ke rumah. Makan. Loh, terus gimana syaratnya yang tadi? Udah nggak jadi syaratnya, nggak ada syarat. Ada makan lah. Setelah makan, kemudian nanya kan, apa sih wahai Ibrahim, kenapa kamu kok berubah pikiran katanya? Tadi katanya saya suruh masuk Islam, sekarang kok nggak jadi? Cerita Nabi Ibrahim ceritalah. Tadi ketika kamu pergi, saya ditegur oleh Tuhan saya. Saya ditegur oleh Allah Tuhan saya. Loh, ditegur gimana? Ya karena saya nggak mau ngasih kamu makan, akhirnya saya ditegur, diceritain itu kan. Tadi turun wahyu gini-gini. Beneran kata yang orang Majusi ini akhirnya kaget. Tuhanmu kok bisa-bisanya memperhatikan saya seperti itu gitu kan ya. Saya yang nggak pernah nyembah dia aja masih dianggap, masih dikasih, masih disayangi oleh Tuhan, masih dianggap lah ya, masih dihargai. Akhirnya singkat cerita, si Majusi itu akhirnya mengucapkan syahadat, masuk agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu adik-adik, lagi-lagi kebaikan, simpati dan empati kita itu bisa menimbulkan efek yang sangat besar ya, meskipun hal kecil. Nah, makanya jangan sepelekan hal-hal baik. Nih, yang penting rasa peduli ya, lagi-lagi rasa peduli. Percuma adik-adik, kita mau sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita nggak memiliki rasa simpati, rasa empati, respect lah ya, nggak respect, buat apa, ya kan? Nggak peduli dengan lingkungan, buat apa? Ya, sedangkan manusia itu ditugaskan ke muka bumi ini apa? Untuk mengurusin bumi, ngurusin manusia lainnya, ya, saling berbagi kasih.
Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta, menyebarkan kasih sayang di alam semesta. Ya, adik-adik ya. Paham ya adik-adik sampai sini simpati ya. Tadi ingat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal tidak memandang suku, ras, bangsa maupun agama. Inilah ya sifat-sifat yang harus dimunculkan kembali oleh umat Islam. Ya, jangan memunculkan frame-frame yang katanya garang ya. Umat Islam itu galak, garang gitu. Jangan ya. Kita tampilkan yang seperti itu ya. Agar orang itu tidak antipati dengan kita. Ada kan makanya Islamophobia itu di Eropa itu ada Islamophobia. Jadi ketakutan kepada agama Islam. Bahkan sampai beberapa negara mengharamkan ya, bukan mengharamkan, melarang ya orang Islam itu pindah, ada yang pindah masuk ke negaranya. Sampai seperti itu. Karena yang dimunculkan adalah frame-frame yang itu, ya fitnah-fitnah itulah. Ya yang kayak ISIS itu kan. Oh, Islam tuh garang, begini gitu. Makanya orang-orang pada takut. Padahal sejatinya ajaran Islam itu sangat lembut dan sangat indah. Makanya kita munculkan sisi-sisi keindahan agama Islam ya. Bukan berarti Islam nggak tegas. Ya kalau diperangi siap, waduh nggak mundur. Nah, tapi selama masih bisa dengan kebaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Jadi ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah itu dengan lembut ya. Bil hikmah dengan lemah lembut wal mau'izatil hasanah dan pelajaran yang bagus. Kalau misalkan kita galak, langfadzu min haulik kan kata Allah seperti itu Nabi Muhammad. Fa bi rahmatillahi lintalahum. Maka karena rahmat Allah lah wahai Muhammad engkau berlaku lemah lembut. Walau kunta fadhon ghalidhul qalbi langfaddu min haulik. Seandainya engkau itu keras hati gitu ya, galak misalkan. Keras hati, langfaddu min haulik, maka mereka akan menyingkir dari sisimu ya, akan menghindar, akan menjauh. Nah itu adik-adik, kalau orang simpati ya, baik, orang yang lemah lembut pasti akan banyak yang senang. Nah, seperti itu. Tadi hikmahnya melatih sikap kepedulian itulah. Jadi ya, jangan cuek bebek. Kita harus peduli. Kemudian memperkuat hubungan persaudaraan. Ingat adik-adik, ya, karena kita semua itu bersaudara, kita makhluk sosial. Ya, kita dari lahir juga dibantu oleh orang lain ya, dibantu bidan, ada yang para maraji ya benar, ada yang dokter misalkan, ada yang dukun, nah itu ya adik-adik dan lain sebagainya. Dari lahir sampai kita wafat pun kita membutuhkan orang lain untuk dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan, ya didoakan dan lain sebagainya. Makanya kita harus itu saling mengasihi, saling memberi. Ada yang ditanyakan tentang simpati ini adik-adik? Tidak. Alhamdulillah ya, paham ya adik-adik ya. Empati dan simpati itu tadi hadisnya itu nanti dibaca lagi hadisnya, slide-nya nanti disebarkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, perilaku yang keempat adalah hidup rukun. Boleh lanjut slide selanjutnya, Bu? Hidup rukun. Sekarang kakak siapa ini ya? Hanan. Nah, kakak Hanan. Baca, Kak. Mana? Yang mana bacanya? Ya, Kak. Dari yang atas, tahukah kalian makna hidup rukun itu, Kak? Yang D, Sampai Kak. mana? Sampai mana? Sampai itu, yang sebelum 1 itu. Merasakan manfaatnya. Sampai situ aja. Nanti gantian lagi. Tahukah kalian makna hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar, sedangkan hidup rukun artinya hidup dan damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersuku, bangsa berbeda yang menyebabkan budaya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun. Kerukunan merupakan suasana kehidupan yang aman, tentram, dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat. Semua orang harus hidup rukun. Hidup rukun harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk hidup rukun. Awali hidup rukun dengan teman, rukun di lingkungan keluarga, dan hidup rukun di lingkungan masyarakat, sehingga pada akhirnya kita akan merasakan manfaatnya.
Ya, terima kasih Kakak Hanan. Suara Bapak terdengar, Kak? Terdengar Pak, jelas. Oh, sinyal Bapak yang putus. Itu adik-adik ya. Tadi ingat, hidup rukun artinya apa? Baik dan damai, tidak bertengkar ya. Ingat, rukun itu artinya baik dan damai, tidak bertengkar. Sedangkan hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa, berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Di Indonesia sendiri sangat banyak ya, bangsa, suku dan bahasa. Di Jawa aja kalau yang satu pulau lah, ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi. Nah, nanti Sunda pun nanti berbeda-beda ya. Jawa juga nanti beda. Kayak Bapak misalkan Jawa Ngapak, nanti yang Jawa Timur, Jawa Jogja, beda-beda. Kebudayaannya, kebiasaannya juga berbeda-beda. Nah, supaya bisa hidup rukun, ya kan kita selama ini alhamdulillah bisa hidup rukun. Bayangkan ya, mohon maaf ya, bangsa Arab itu ditopang berapa negara? Ada Arab, ada Uni Emirat, kemudian ada misalkan Mesir, Yaman dan lain sebagainya. Itu bangsa Arab. Kalau di Indonesia alhamdulillah kita berapa suku, berapa bangsa, berapa bahasa ditopang dengan satu negara yaitu Indo. Alhamdulillah ya, salah satu berkah ya, hidup di Indonesia masih bisa rukun. Nah, makanya jangan sampai kita mau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Ya, disuruh merdeka seperti Papua sekarang diadu domba ya, suruh memerdekakan diri. Jangan mau kita diadu domba. Apa sih enaknya perang kan seperti itu? Enakan rukun ya. Coba lihat. Misalkan kita menang kalau perang, katakan misalkan ya, menanglah kita. Pasti tetap akan banyak korban, menyisakan luka. Ya. Oh, 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Ya. Itu adik-adik ya, hidup rukun. Kemudian yang pertama, rukun dalam keluarga adalah ya itu, keluarga adalah masyarakat kecil ya, miniatur dari sebuah masyarakat yang lebih luas. Yaitu ya, dari ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya. Agar tercipta ketenangan dan ketentraman dalam keluarga, mereka harus hidup rukun. Hidup rukun antar anggota keluarga dapat diwujudkan melalui cara sebagai berikut. Mempererat hubungan keluarga, saling menghormati dan menghargai serta menyayangi ya. Jadi saling mengertilah antara hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai anak apa? Berbakti kepada orang tua, yaitu dengan belajar, membantu sebisanya, dan lain sebagainya. Nah, itu biar rukun ya. Juga menghormati orang tua, ingat adik-adik, itu kewajiban. Kemudian rukun di sekolah apa? Rukun di sekolah itu apa? Misalnya bersama-sama membersihkan kelas, menata ruang kelas agar lebih rapi. Nah, itu dilakukan bersama-sama ya adik-adik. Jangan mengandalkan ya, kan suka kalau kerja kelompok gitu, misalkan mengandalkan teman yang lain. Enak kalau kelompoknya sama yang teman yang pinter kan gitu ya, suka gitu. Jadi kita cuma numpang doang, numpang nama doang di kelompok itu. Jangan ya, kita harus saling bekerja sama, saling menghormati dan melindungi. Jangan saling ledek-ledekan, kata-kataan, apalagi kata-kataan nama orang tua, nggak boleh ya. Suladab namanya, tidak sopan. Kemudian hidup rukun di masyarakat ya, di RT, RW misalkan dengan kerja bakti lingkungan, apalagi sekarang dengan banyak Covid itu kan ya, menjaga kebersihan bersama-sama. Kemudian kalau keluar ya pakai masker, jaga ya, kita menghargailah, kita menghargai orang lain. Artinya kita menularkan atau bagaimana. Itu supaya hidup rukun. Intinya saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya, jangan rasa ingin dihormati terus. Misalkan karena saya anak pejabat, saya anak Pak Lurah nih, harus pada menghormati saya, harus hormat. Nggak boleh ya, semuanya harus saling menghormati. Ya. Orang bisa jadi pejabat, bisa jadi presiden karena ada rakyat. Kalau hidup sendirian di pulau, sendirian sebatang kara, ya nggak bisa jadi presiden. Siapa rakyatnya? Kan nggak ada ya, adik-adik ya. Nah, itu kita harus saling menghormati yang kaya, menghormati yang miskin juga menghormati yang kaya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Oke, baiklah Bapak simpulkan adik-adik yang soleh dan soleha. Ya, hari ini kita telah mempelajari sifat-sifat terpuji. Yang pertama berbaik sangka. Tadi apa berbaik sangka bahasa Arabnya? Husnuzon. Baik, husnuzon. Lawan husnuzon apa? Suzon. Suzon. Oh, artinya berprasangka buruk. Kemudian sikap toleran. Ya, yang kedua sikap toleran. Apa bahasa Arabnya toleran? Ayo. Tasamu. Nah, tasamuh, bagus. Toleran itu bahasa Arabnya istilahnya tasamuh ya. Dicatat adik-adik biar ingat.
Ya. Jadi toleran. Kemudian, oh ya yang tadi yang husnuzon. Husnuzon terbagi menjadi 3. Pertama kita harus husnuzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Bagus ya, adik-adik. Kemudian dari toleran sudah. Yang ketiga simpati. Ya, simpati artinya apa simpati? Ayo. Rasa kasih ya, ingat. Rasa kasih, rasa setuju atau rasa suka ya adik-adik ya. Orang lain. Dan yang hidup pun ya. Maka kerukunan kewajiban kita ya, kewajiban kita semua. Rahmat Allah itu apabila rukun hidup. Nah, makanya kalau misalnya kita berdoa bareng-bareng tuh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, itu adik-adik. Allahumma antas salam, engkaulah yang maha memberi kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan dari engkaulah kedamaian itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan apa? Kami menyadari ya, kita tidak bisa kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan damai. Nanti itu adik-adik ya. Fahayna rabbana bisalam, maka hiduplah kami dalam keadaan damai, tentram, sejahtera. Itu makanya doanya seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini adik-adik? Ya. Sesi tanya jawab ya Bu ya? Iya Pak, karena teman-teman akan melanjutkan ke pembelajaran ini Pak Faisal. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan ke wali kelasnya. Oke. Semuanya ya, adik-adik. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati adik-adik. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, penyampaian salah, semoga Bapak dan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kita semua senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang kita, bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita, menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal, pembelajaran hari ini yang luar biasa banget. Selain untuk teman-teman, itu juga untuk Wisi, Dwi, dan Bu Asy, kita menambah ilmu kita nih ya. Baik teman-teman, sudah pukul 8.50, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Salam 3 kali, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rajuli subhanaka. Ya Allah. Terima kasih teman-teman, silahkan boleh meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Isti, Pak Faisal. teman-teman. Assalamualaikum, makasih Pak Faisal. Silakan Salihah.